Yang jelas saya ingin tetap berada dalam lingkungan kebaikan, dan saya ingin ya hidup dan bukan hanya hidup dan mati bersama kebaikan. Sehingga kalau bahasa ulama itu ya bahagia di dunia, bahagia di surga, bertemu di dunia. Aku mau dipanggang-panggang biar hangat. Itu gunung apa, Pak? Itu gunung apa namanya di Magelang? Itu loh. Gunung apa? Allahumma ubat bisa makan sakibat. Bapak, itu gunung apa? Allahumma Fitra Fitri suga beras suga meri. Oh, gunung Sindoro Sumping. Bisa meletus. Itu udah mati. Yang masih bisa meletus. Ini berapa? Ada asap darah kali apa? Perasaan jadi itu lo sama mobil putih bikin merapi. Oleh dong kasih tapi aku salah. Munggu kemana? Oh, ini nak lo. Ya terus berapa? Abi, kakak sana. Ya jangan jauh-jauh ya. Orang itu idenya nih. Kamu. Ambil ya. Bentar, belum dapat Ini apa? Mereknya. diskusi sama bosnya nanti pakai ini. Dibakar enak. Pikiran meriah Gembolan sih. Tapi ini jangan putri banter nggak dia? tapi kalau ketik resing kiranya kan gitu dikerin bikin apa Ini ya. sandal Itu bukan apa diskusi pasti perjalanan loh. Udah wae karo. Ngono calon pengkol 1 ngono. calon pengkol 1 Ora bedane blas. Iya, ora. Jadi potong. Bapaknya Kautan. Malah lagi mumet nggak dulu. Panggilan untuk Mbak Suci. Ini loh Mas Anton. Ya, Itu loh, baterai habis loh. kosong. bilangi Iki lho. sami Aku iso niku gaya Gus Kauter.
Malah lihat tuh ulah. Akarnya buntutnya tak. Malah lihat ulah. Halo. Oke, are. Ini Mas. Rasa panas-panas. Buka tuh. Oh ya wis. Ya sekian. Tentang kemasan. Walah, nah ini monggo. Oh, enggak. Tinggal wae Om sing ora metu tinggal wae iki. Mang aja. Masuk sana bagaimana? Nah, pemaman dandane lho. Jadi biasa kan. Terus ditepi atau ngerti. Iya. Ateke sepiro ndelok tak ndelok. Serius ndi butuh kabeh barangnya. Oke, mungkin Macam-macam ya kabeh butuhnya. Ini ya. Iya ya. Rumahnya kayak pula kali bosti, karo macam-macam. Enam durengan ini sedikit double ya. Ora payu. Ini speaker. Kalau Mas Wira apa Bang Sore ini? Nanti lain, yuk. Kembali diskusi ya. Mau ada yang ini ada nih ya? Panel sih. DP-nya. Mungkin kalau dekat nggak apa-apa ya. Sana rokok nganu. Nggak apa-apa. Nasional. Aku bilang pas menu kayak ini rapat tidak ngomong yo batas. Sekat. Jangan satu belas loh. Malam. Aku coba. Enyap. Ngene. Ora biasa ora ya. Bayarnya kurang. Apa nih? Bukan ke kamar Ini malah gendengan untuk udah ini malah. Banyak diskusi.
Gayane ngesot ora ngesot. Sesan. Nyelek Pak Yai ngono ya iki lumrahe patut-patute. Sukses nang Allah. Nama kersa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi alhamdulillah setelah kita mengucapkan syukur ketika kita bangun dari tidur kita ulangi lagi dan alhamdulillah kita yang kedua ini kita akan bisa membantu atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang jauh lebih berlipat daripada yang kita berikan. Makanya dalam Al-Quran itu beberapa kali saya mengingatkan wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah tentu tidak akan sanggup menghitungnya. Benar saya? Benar nih. Berulang kali saya sampaikan mungkin dalam beberapa kesempatan salah satu di antara nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan. Dan salah satu poin kesehatan adalah kenormalan. Dan kenormalan salah satu yang ada di dalam tubuh kita yang bergerak tanpa kita gerakkan, salah satunya adalah apa kira-kira Mas Andri? Jantung misalnya, ya. Jantung itu kan kayaknya tidak kita gerakkan tetapi bergerak dengan sendirinya. Coba bayangkan kalau kemudian jantung itu bergeraknya itu sebagaimana tangan kita ini. Jadi kalau kita butuh snack ini, nah kita harus menyuruh otak kita untuk tangan bergeraklah mengambil snack yang warnanya coklat. Bayangkan kalau kemudian jantung itu laksana tangan kita. Saya yakin, jangankan ke sini, teman-teman baru bersiap-siap ke sini saja. Mungkin tidak sampai bersiap-siap, baru mau rembukan berencana ke sini aja, saya yakin tidak akan ada kesempatan. Karena sibuk untuk ya, memikirkan jantung kita agar selalu atau senantiasa bergerak untuk memompa darah dan sebagainya. Makanya lagi-lagi tidak ada salahnya ketika kita dalam sebuah majelis diingatkan untuk bersyukur. Dan Al-Ghazali rahimahullah itu karakter manusia itu dua. Masih ingat karakter manusia itu dua. Menurut beliau apa petua beliau? Putri mungkin lulusan dari Win. Apa petua beliau? Tidak apa-apa. Nah, googling. Tidak apa-apa googling. Tidak apa-apa. Pesan beliau yang sangat luar biasa. Dan selayaknya kita harus bertanya-tanya ya, kenapa kemudian dalam setiap majelis ilmu itu kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Sudah ketemu? Oh, lanjut. Poin yang pertama adalah yang masalah, ya, selalu menghitung-hitung masalah. Karakter kita yang pertama. Makanya saking sibuknya kita menghitung-hitung masalah, menghitung-hitung keluh kesah, menghitung-hitung hutang juga ya? Menghitung-hitung juga, sampai hutang juga deh. Jadi saking sibuknya kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya membebani kita, nah, itu kita kemudian melupakan syukur. Yang kedua, yang sanik marufi, ya, melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi karakter manusia itu dua itu, selalu menghitung-hitung cobaan, masalah. Yang kedua adalah melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Makanya jangan bosan-bosan ya. Ketika ada yang menyampaikan ajakan untuk bersyukur, sudah paling tidak kita coba membiasakan sehingga harapannya itu di bawah pikiran sadar kita nanti secara refleks itu kemudian kita senantiasa untuk bersyukur. Dan sayang sekali kalau kemudian kita sudah diberikan kenikmatan itu kemudian tidak kita jaga baik-baik atau tidak kita
gunakan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, nikmat yang perlu kita syukuri terutama teman-teman PPG, dan ini nikmat ini tidak dimiliki orang lain atau orang kebanyakan. Nikmat itu adalah potensi amal jariah yang cukup banyak, dan bisa saya katakan jauh lebih banyak. Iqra Al-Fatihah itu yang ngajari siapa? Kalau bisa orang tuanya, gitu? Karena itu paling dasar dan sampai nanti akhir hayat itu yang sering dipakai, iya enggak? Tapi faktanya sekarang pernah mengajari anak-anak itu kemudian bisa langsung Quran? Bisa langsung Quran? Lebih banyak mana? Yang bisa Quran sama Iqra? Iqra. Itu nikmat yang luar biasa bagi teman-teman PPG. Itu potensi amal jariah yang dimiliki teman-teman itu luar biasa. Coba Al-Fatihah. Rata-rata sudah bisa atau belum? Belum. Masih beneri. Mendekati benar. Artinya teman-teman sampai tataran Fatihah saja itu teman-teman masih ikut andil gitu loh. Ikut andil dalam proyek amal jariah itu. Jadi teman-teman itu sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya jangan sampai kemudian diberikan nikmat yang luar biasa itu kemudian teman-teman ya istilahnya gampang melungkruh, gampang putus asa dan sebagainya. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan ini seringkali kalau saya renungkan, gitu, saya ngen-ngen. Saya sekarang itu kan ada kegiatan keluar sebenarnya. Saya ninggalkan acara itu yang notabene secara uang ya dapat, secara pengalaman ya ini, pamor ya dapat. Pamor kan dapat. Itu jamaahnya banyak, kalau di sini kan jamaahnya sangat banyak. Karena jamaah ini membawa jamaah lagi ya, jamaah TPG. Betul? MLE. Karena apa? Karena seringkali saya ngen-ngen, saya sebenarnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman TPG. Ya, saya memang pernah ngajar di lingkup kampus ya. Saya ngajar di lingkup kampus. Tapi kan dua kerugian yang saya kalah dibandingkan teman-teman TPG. Yang pertama, yang saya ajarkan itu bisa jadi tidak sampai akhirat. Bisa jadi tidak sampai akhirat. Atau potensi sampai akhiratnya sangat sedikit. Ya, Jang? Karena apa? Yang saya ajarkan itu ya peternakan, pertanian. Potensi lupanya itu lebih tinggi daripada teman-teman. Kenapa potensi lupanya lebih tinggi? Karena ilmu ini dipakainya jarang. Coba kalau teman-teman TPG yang diajarkan Fatihah, kira-kira diamalkan tuh berapa kali dalam seminggu? Minimal sehari sekali. Minimal sehari 5 kali malahan gitu. Saya ngatakan minimal sehari sekali aja dikomplain ya. Sehari 5 kali coba. Berarti potensi amalnya banyak dan potensi sampai akhiratnya itu tinggi gitu. Karena amalannya itu diingat-ingat terus. Nah, coba saya ngajarkan peternakan sekarang. Contoh formulasi ransum. Ternyata mahasiswa itu selepas ujian tidak menekuni bidang nutrisi pakan. Parahnya lagi, setelah lulus dia tidak usaha atau kerja di bidang peternakan. Kira-kira yang saya ajarkan lupa nggak? Kalau di dunia saja lupa, yang masalahnya lebih sepele, apalagi di akhirat. Yang menurut Al-Quran itu jangankan ilmu, bahkan orang tua kita saja bisa lupa, ya enggak? Gitu loh. Makanya potensi pahalanya teman-teman itu jauh lebih banyak daripada saya. Makanya kenapa kemudian saya merelakan itu, karena kadang saya ngomong itu saya meri. Ya merinya itu bidangnya saya tidak bidang agama. Yang kedua, potensi dilupakannya tinggi. Gitu loh. Teman-teman percaya apa tidak? Cek saja teman-teman yang notabene itu ya bisa dikatakan teman-teman itu baik. Silakan ditanya guru yang diingat, coba ditanya aja guru yang diingat. Salah satunya saya yakin, saya punya keyakinan karena saya tanya beberapa orang. Salah satu guru yang diingat adalah guru yang mengajarkan baca tulis Al-Quran. Saya yakin tidak akan dilupakan. Mungkin saya tanya Nurul, guru kelas 5 yang ngajari kita siapa tuh?
Oh, 1 jok. Waduh, berarti sekolahnya ya sudah SMP. Yang ngajar kimia kelas 1 siapa tuh? Lupa. Jangankan gurunya, pelajarannya aja lupa gitu loh. Gitu loh. Saya tanya dulu sekarang. Yang ngajari Iqra siapa dulu? Ingat ya? Makanya bersyukur teman-teman. Bersyukur. Selain itu, salah satu yang menyebabkan kita panjang umur itu kan ada 2. Secara nominal umur kita memang panjang. Yang kedua, jasa-jasa kita dikenal. Dan potensi umur panjangnya teman-teman itu lebih tinggi. Gitu? Lebih tingginya apa? Ya tadi, selalu diingat. Kemudian yang berikutnya, ini nikmat yang saat ini kita rasakan dan kita nikmati suasananya adalah nikmat safari. Alhamdulillah ini saya berterima kasih kepada terutama ke Bang Nurul sama Bu Dia ini atas inisiasinya ya mengadakan acara safari ini, perjalanan ini touring ini, rihla ini. Karena dengan ini teman-teman saya yakin akan lebih akrab dan lebih saling mengenal. Manakala kita sudah mengetahui bahwa wanita itu berasal dari tulang rusuk, seharusnya kita itu memposisikan diri untuk meningkatkan toleransi terhadap kesalahan-kesalahan wanita. Karena latar belakangnya saja wanita itu sudah salah gitu, sudah keliru, sudah bengkok gitu. Selayaknya bagi bapak-bapak itu kemudian menambah atau meningkatkan toleransi kesalahan seorang wanita. Inspirasi yang saya ambil dari itu adalah manakala ketika kita safar seperti ini, kemudian 1-2 kita sudah saling mengetahui kekurangan satu dengan yang lain, selayaknya kita kemudian ya meningkatkan kemakluman ataupun meningkatkan pengertian kita terhadap teman kita. Teman-teman, tapi yang saya dimuliakan oleh Allah, ini materi diskusi ya. Ini wes ngantuk dong ya. Bener nembe semangat aja muncak. Gotong-gotong bro. Tuh sering-sering lebih lanjut. Iki Anto ngipun ngaret toh. wah jadi yang dipikir nanti saya temen pikir wah iki waya pasaran, iki waya akad, iki sing blonjo wong oke, iki oke wong ning omah, oke wong ewa, iki sing blonjo oke. Malah di dalam mikirnya Pak Kulo dan teko ya. Khawatir engko Mas Anto juga sama. Wah iki wayahe minggu iki ngaret iki pas wae kumpul-kumpule kanca-kanca iki malah saiki ning kene. Alhamdulillah. Ini saya tanyakan dengan saya tanyakan ke teman-teman tentang fenomena orang sakit. Manakala ada orang yang sakit, apa yang kita lakukan? Itu apa? Kalau menjenguk, menemani juga deh. Doakan ada nak bisa Nggak bisa. Yang lain sama ada yang beda pandangan? Mendoakan terus menjenguk, merawat. Kalau seandainya ada yang melarang untuk merawat, menjenguk, menunggui, gimana? doakan Kira-kira perasaan teman-teman gimana? Diajar. Kalau misalnya saya yang mengatakan, misalnya tiba-tiba Cak Yatemin dalam sebuah momen khutbah Jumat mengatakan, ya ayyuhal muslimun, kalau ada saudara kamu yang sakit, haram hukumnya menjenguk, haram hukumnya menemani, haram hukumnya merawat. Kira-kira jamaahnya gimana? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Bu? Dengan selaku istrinya gimana? Coba. Tiba-tiba ini di luar dugaan. Tiba-tiba Cak Yatem itu masyarakat langsung memusuhi, Pak. masyarakat langsung memusuhi. Gerenengan ya Kalau Putri gimana, Putri?
tiba-tiba Cak Yatemin ngatakan kayak gitu. Kira-kira pandangan Putri gimana? Langsung protes. Mosok protes tenan. Paling gereneng-gereneng. Berenang, protes, marah, berontak dan sebagainya ya. Tapi 2020 awal sampai 2022 awal Kan protes. ternyata fenomena itu ada. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa, Budi? Ah, itu jawaban yang ngono. Kira-kira kenapa, Rul? Pandemi. Iya, pandeminya kenapa? Kenapa? Banyak yang PHK. Loh, hubungannya dengan tidak menjenguk dan tidak merawat apa? Tuh? Apa nih? Kira-kira kenapa, Bu? Kurang iman. Kira-kira kenapa? Allah dalam rangka untuk mengajarkan. Mesti ada pelajarannya Ada pelajarannya. yang mau Allah. Kalau saya angan-angan, ternyata karena yang mengatakan. Kalau itu yang mengatakan adalah Cak Yatemin, Mas Santo, mungkin Pak Didi juga. Kira-kira berontak enggak? Berontak ya? Gak punya kekuasaan. Karena yang mengatakan siapa? Ahli kesehatan. Terus siapa lagi? Ya, dokter, perawat, Dan penguasa. Ternyata karena yang mengatakan, faktornya itu karena yang mengatakan. Manakala yang mengatakan Cak Yatemin di mimbar sudah dimusuhi. Tapi yang mengatakan dokter enggak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ketika ada pelarangan untuk merawat, menjenguk, menemani, ketika orang kesehatan yang mengatakan kita kemudian tidak memberontak dan bahkan mengiyakan dan bahkan membenarkan. Tetapi kan rata-rata akhirnya membenarkan itu dia. Bahkan ketika ada orang sakit, kita kan kemudian tetangga kita kan melarang kita untuk ini. Kita mau menjenguk aja langsung, itu kemarin dari sana loh, gitu loh. Iya enggak kemarin itu fenomenanya? Iya enggak? Nah, sekarang berbeda ketika Cak Yatemin, Mas Santo sama Pak Didi yang mengatakan. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa, Bu? Ini kayaknya jarang mikir ya. Awal-awalnya tadi ya. Gimana? Intinya mengatakan awal-awalnya. Maksudnya gimana? Yang mau nakut-nakuti mau lho. Pertama kali ini kan antara yang penguasa ngendikan ngoten ini sing sana-sana saya kan Kalau saya nganangan, kalau saya ngasih pandangan gini gimana ya? Ternyata karena kita itu mempercayai orang yang mengatakan, gitu? Karena kita mempercayai orang yang mengatakan. Karena yang dibahas adalah kesehatan, gitu? Ini kan medis ini. Manakala yang berbicara orang medis, maka kita percaya, ya enggak? Tetapi, ya boleh. Tetapi manakala bidang medis kemudian yang mengutarakan, yang menyampaikan, yang berpendapat orang di luar medis, kita meragukan, ya enggak? Logikanya kan kayak gitu. Sama halnya kayak gini. Di tubuh teman-teman tuh ada satu bagian yang sangat mahal. Apa itu? Hati, ginjal, jantung. Saya kebetulan ada uang sedikit. Ginjal atau hatinya Putri saya beli 50.000 boleh? Tidak boleh. boleh. Kalau saya naikkan, Bu. Kalau saya beli 100.000 boleh nggak, Bu? Kalau saya beli 100.000 boleh nggak? Tidak boleh. Nurul, ginjalnya tak beli, oke, 100.000 nggak boleh, yang lain. Saya 2 ginjalnya saya beli 1 juta boleh, Bu?
Nggak boleh. Saya pindah lagi ke Pak Yatem ya. Ya, ginjalnya 2 ginjal saya beli 10 juta. Boleh nggak? Ya enggak boleh. Nggak boleh. Mas Anto coba. 10 juta nggak boleh. Oke, 2 ginjalnya Mas Anto saya beli 20 juta, boleh nggak? Betul nang Sal? Kira-kira kenapa? Tidak bisa ditukar dengan uang. Hah? Karena apa? Kalau Roberto Putih diambil kan dia kita nggak ada. Mati. Nggak ada nyawanya. Saya nampanin duitnya Iya. Itu loh. Maksud saya alurnya kayak gitu. Alur pikirannya kayak gitu. Nah, kita kok bisa percaya kalau kita tanpa 2 ginjal itu mati? Kira-kira dari mana? Dari dokter, dari informasi. Dari informasi. Nah, berarti kita itu memiliki keyakinan itu yang pertama dari informasi atau bahasa Al-Quran itu ilmu. Sama kayak tadi, ketika ada orang yang melarang untuk menjenguk, merawat dan menemani orang sakit adalah karena ilmu, ya. Artinya keyakinan itu muncul yang pertama dari ilmu. Kemudian yang kedua, pernah dengar cerita orang yang kemudian menjual salah satu ginjalnya atau mengambil salah satu ginjalnya, kemudian hidupnya kesusahan. Pernah dengar? Nah, berarti keyakinan yang pertama tadi akan semakin kuat dengan apa? Dengan apa yang kedua ini? Bukti, betul ya. Keyakinan itu akan kuat, akan muncul karena 2 faktor. Yang pertama karena ilmu, yang kedua karena bukti. Nah, sekarang saya tanya, keyakinan itu bahasa teman-teman TPQ apa? Keyakinan apa? Percaya. Bahasa teman-teman TPQ itu bahasa pengajar di SD ya. Kalau percaya itu. Kalau teman-teman TPQ apa sih? Iman ya. Percaya itu iman, keyakinan itu iman. Sekarang saya tanya, teman-teman yang putri atau teman-teman yang putra juga mungkin pas safar dan sedang tidak menjalankan sholat Jumat. Pernah melihat nggak ada orang yang tidak sholat Jumat? Pernah? Pernah nggak? Pernah nggak? Yang tidak melakukan itu kira-kira Islam nggak? Islam. Berakal nggak? Akal. Berakal. Berarti dia punya iman nggak? Kira-kira gimana Putri? Tidak punya iman, kurang imannya. Punya iman tapi kurang. Punya iman tapi kurang. Nah ini ya. Jadi kalau faktornya adalah karena imannya yang kurang, padahal menguatnya iman itu yang pertama tadi dari mana? Dari ilmu, yang kedua dari bukti. Berarti ada kemungkinan nggak yang tidak sholat Jumat, yang bulan Ramadan tidak puasa, itu karena ilmunya yang rendah dan karena pembuktiannya yang belum ada. Ada kemungkinan nggak? Nah, kalau ada, coba kita cari cara ya. Kita cari cara agar keimanan yang kita miliki itu juga dimiliki oleh mereka. Atau kita perkuat iman kita sehingga bisa menjadi tambahan untuk menyampaikan ke mereka ya dong, sebagai tambahan informasi atau tambahan pembuktian ketika kita sharing, ngobrol bersama mereka. Dalam agama kita itu ada sesuatu yang menarik. Pernah dengar dalam Al-Quran itu ayatnya afala tatafakkarun? Pernah dengar? Pernah dengar Bu? Artinya apa kira-kira Bu? Mungkin bisa diterangkan Cak. Artinya apa ya? Wah, artinya apa Cak? Apa artinya Dik? Padahal urung Apa Nurul? buka Al-Qur'ane. Oh, lali. Apa Mas Anto? Apa Bu Anto? Tutup sih.
kiai aku. Kiai Nur Hidayat. Apa suci? Afala tatafakkarun. Pernah dengar gak ya? Di ayat Al-Quran. Apa artinya? Kalau artinya ini khawatir bahasanya kurang pas, mungkin intinya saja. Ajakan untuk apa kira-kira? Mendekatkan. Tatafakkarun. Tatafakkarun. Afala ta'qilun, pernah dengar? Nah, apa artinya dulu? Ta'qilun? Berpikir. Salah jenengan ini Om. Makasih. Salah satu bukti keberuntungan adalah ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Nah, ternyata dalam Islam itu kita beberapa kali ditantang sampai ratusan kali. Tantangan atau seruan untuk atau agar kita berpikir. Agar kita menggunakan pikiran kita. Seruan berpikir dengan keyakinan. Hubungannya apa kira-kira? Keimanan. Bahasa-bahasa yang lain ada? Nurul mungkin? Agar apa? Memantapkan, menguatkan. Ya. Kira-kira Suci ada pandangan yang lain? Kalau friends? Kalau kira-kira bingung, telepon. Makanya mungkin karena belum sarapan kayaknya. Jadi saya pun juga ini. Atau karena dingin, Mas Santo, wah bilang gini, mau saya tanya, ini hidupnya digini-gini kan, jadi mau tanya, ya sudah. Harus tekon ya rapena. Jadi teman-teman kalau belajar dari tentang ginjal tadi, kemudian tentang fenomena pas pandemi kemarin, gitu. Kemudian tadi kita punya kesimpulan bahwa keyakinan itu muncul dari ilmu. Yang kedua dari ilmu dan bukti itu kalau ditelusuk munculnya dari mana? Kita punya ilmu, kita punya data, bukti, itu dari mana kira-kira? Ya betul dari Allah, betul. Kalau sudah gitu sudah selesai. Kira-kira hubungannya apa? Ilmu, bukti, dan berpikir. Kira-kira hubungannya apa? Gue nggak belajar apa? Belajar. Iya. Jadi seruan Allah itu tantangan Allah untuk kita menggunakan akal agar kita berpikir atau kita masuk dalam kategori ulil albab. Agar apa? Agar keimanan kita itu kuat sebagaimana kuatnya pikiran kita. Manakala pikiran kita kuat, maka ilmu dan bukti akan kuat. Iya enggak kira-kira? Iya. Masuk akal enggak ini kira-kira? Masuk. Sugesti gimana? Akan ada seseorang yang mungkin sebenarnya ilmu yang betul itu cuma dia meyakininya seperti ini dan ya apa yang diyakini kadang kala kan ada yang Dia punya ilmu begini dan dia yang diyakini begini. sugesti orang. Jadi bisa jadi misalnya si A itu punya ilmunya seperti itu, si B belum punya ilmunya tapi dia meyakini seperti ini. Seperti itu berarti beda karena dan dia bisa membuktikan karena itu kejadian. Mungkin contoh konkret aja deh. Kok belum nangkep? Atau karena dingin jadi nangkep ilmunya susah. Kira-kira hubungannya sama ini tadi apa poin keyakinan, ilmu, bukti dan berpikir? Kan nggak nyambung misalnya
ada orang kuno, misalnya orang Oke. Jawa. Iya. Oh, lho iki misale anu apa ki jenenge? Ben mari cebuk iki dikapake kayak gitu loh. Padahal harusnya kan ada ilmunya. Oh, biar misalnya menghilangkan cebuk itu minum. Nah, orang tua zaman dulu itu punya cara lain gitu dan pemahaman yang lain. Jadi dia mungkin ilmunya secara ilmu akademik, secara ilmu yang ilmiah itu beda dengan yang di ilmu yang diyakini mereka. Tapi mereka kadang-kala bisa memberi pembuktian. Nah, orang bilang katanya sekarang kan seperti itu. Nanggep ya. Mungkin Mungkin Pak Diji yang bisa tangkap itu dari Kamar aja ditangkap. mungkin yang lain bisa menerjemahkan bahasanya Bu Deni. Kalau enggak tak lanjutkan. wah, sampean butuh apa ngomongnya kula. Ya wes, monggo lanjut. Kudulan sarung awak. Lanjut. Kebelan sarung kiai ya. Jarine jangan besok. Oke, tak lanjutkan dulu. Mungkin nanti pas saya nyampaikan kelanjutannya mungkin ada hubungannya atau bisa dihubung-hubungkan mungkin. Jadi luar biasa, nikmat Islam itu luar biasa ya. Jadi secara akal kita sudah meyakini bahwa iman itu muncul atau semakin kuat itu dari ilmu dan bukti. Dan Al-Quran Warga cendana kelaparan. mengajak atau menyeru untuk berpikir, gitu. Kan berarti nyambung semua ini. Ini kira-kira setengah jam lagi masih kuat ya kira-kira? Masih. Oke, kita lanjut diskusi ya. Keyakinan kita terhadap Al-Quran. Ini salah satu poin. Jadi poin yang pertama tadi saya ulangi lagi biar kita bahasanya tersugesti yang mana ya. Saya salah ngadopsi bahasanya. Jadi pikiran bawah sadar kita biar merasuk dan bersemayam di hati kita. Munculnya keimanan dari mana? Ilmu sama bukti. Ilmu sama bukti bisa kuat dengan cara berpikir, ya. Nangkep ya? Nah, ini saya kasih salah satu bukti lagi tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu kira-kira bahasa apa itu? Ada yang berbeda pandangan? Al-Quran bahasa apa? Cina, Mandarin, bahasa apa? Bahasa Tuhan. Ini saya kutip salah satu ayat Al-Quran. Ya nggak apa-apa, bahasa Tuhan. Yang lain ada yang mengatakan bahasa Jawa? Pakai honol toroko gitu ya. Bahasa apa kira-kira? Mas Anto bahasa apa? Al-Quran itu bahasa apa? Kalamu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa apa, Bu? Bahasa Arab. Jadi, mohon maaf suara dengan kalah. Karena kita demokrasi dan musyawarah terlalu lama, kita voting saja. Ya kita voting ya. Berarti jenengan sementara dengan terpaksa manut ya. Al-Quran itu bahasa Arab. Oke ya, Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau Al-Quran itu bahasa Arab, kira-kira ini tatarannya diskusi ya. Jangan sampai kemudian saya di Mas Ulki ngomongnya aneh ini Al-Quran barang dipikir. Enggak, agar apa? Agar muncul keyakinan. Ya, tadi kan kita sudah meyakini bahwa keyakinan itu kuat kalau ilmu dan buktinya kuat. Ilmu dan bukti kuat manakala pikiran kita kuat, ya. Kan itu. Kalau bahasa seperti itu apa? Menurut saya. Jadi kalau pola pikir itu punya alur gitu. Mungkin Bu Deni yang lebih mumpuni. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau Al-Quran itu bahasa Arab, kira-kira yang membuat siapa? Orang Jawa. A. Orang Jawa. B. Orang Malaysia. C. Orang Cina. D. Orang Arab. Apalagi F. Nabi Muhammad. G.
atau E buatan Allah, buatan pencipta? Kok bisa pencipta? Buktinya apa? dijelaskan di hadis Bahasa Arab. Berarti Al-Quran itu Al-Quran itu buatan Allah, dari mana buktinya? Dari Al-Quran. Disampaikan Nabi Muhammad berupa apa? Tulisan itu apa? Al-Quran. Nah, coba Al-Quran, coba kalau logikanya berputar kayak gitu, kira-kira masuk akal nggak kira-kira? Apa? Lisan. Lewat suara? hasilnya Enggak, saya tanya gini aja, simpel saja. Al-Quran itu buatan Allah, itu apa buktinya gitu loh? Mungkin nggak kira-kira Al-Quran yang berbahasa Arab, yang membuat itu bukan orang Arab, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira? Enggak mungkin. Orang bahasa Arab. Enggak, sekarang Al-Quran kan tadi sudah kita sepakati ya. Al-Quran kan sudah kita sepakati. Ini nanti kita diskusi lagi, Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa malahan. Ini kan sudah kita sepakati, Al-Quran kan bahasa Arab. Iya ya. Kira-kira yang membuat itu orang Arab atau orang di luar Arab? Mungkin nggak orang di luar Arab? Mungkin. Kalau mungkin, berarti ada orang yang lebih mahir bahasa Arab daripada orang Arab. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Gitu loh. Pasti orang Arab. Nah, pasti orang Arab. Ya, poin yang pertama, Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh orang di luar Arab. Masuk akal? Masuk akal, Bud? Masuk akal. Al-Quran itu bukan buatan orang Arab. Masuk akal? Oke ya? Sudah. Selain orang Arab, tidak mungkin buat Al-Quran. Jaya, sore. Ya, pokoknya yang sampai munculnya Al-Quran itu. Al-Quran kan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, Al-Quran buatan orang Arab. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Buatan orang Arab. Ya kalamnya itu deh. Kalau mushafnya kan bisa dicetak di Indonesia, di Malaysia, dimanapun. Ya konteks Al-Qurannya itu, apa mushafnya itu. Kalau fisiknya itu bisa dibuat di Jawa, mungkin nggak? Bisa. Di Maluku bisa nggak? Tergantung percetakannya. Kalau mushafnya itu, intinya itu, maksud saya itu, yang buat orang Arab. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira Bu? Mungkin. Nah, kalau masih ada bahasa mungkin. Nah ini salah satu poin. Salah satu poin kenapa kemudian keimanan kita itu tidak bisa tadi. Kalau dokter 100%, resep 100%. Kalau iman kepada Allah 100%, menjalankan syariatnya, seharusnya ada itunya loh. Padahal tadi enggak, resep itu enggak ada. Padahal dokter itu makhluk ya. Resep itu kira-kira dibandingkan mushaf itu lebih rendah mana? Kenapa keyakinan kita terhadap mushaf dengan resep kok kalah gitu loh? Logikanya kan kayak gitu. Nangkep nggak Rul? Kira-kira alur logika itu nangkep nggak? Wah, aku tak coba pikir Rul. Aku mulai rotok panas. Yang mulai ini. Al-Quran buatan orang Arab. Lalu siapa yang buat? Coba, kalau ada kemungkinan, kira-kira yang buat itu siapa? Ada kemungkinan orang Arab. Padahal, sahabat, kalau yang mencetak kembali lagi, kalau soal mencetak itu orang Indonesia, orang manapun boleh. Bukan pertama kali, sekarang aja, nggak usah jauh-jauh deh. Yang konteks sekarang saja. Keberadaan Kalamuo itu loh, mushaf itu loh. Ada kemungkinan, kira-kira kenapa kok masih ada kemungkinan kalau itu buatan orang Arab? Karena berbahasa Arab. Bahasa Arab. Sekarang saya tanya, karena berbahasa Arab. Saya kutipkan salah satu ini ya. Al-Baqarah ayat 23.
Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Al-Qur'an kalau ada kemungkinan buatan orang Arab, kenapa kemudian ada tantangan terhadap orang Arab? Pertama turun kan tantangannya kepada orang Arab. Ya. Masuk akal nggak dulu? Kalau Al-Quran itu ada kemungkinan buatan orang Arab, kenapa ada tantangan terhadap orang Arab? Kalau ngantuk malah ngantuk. Kes apa dulu? Terus yang kedua dulu. Ini langsung saja kita kesel. Tinggal 10 menit. Jadi kalau dipikir mendalam, coba nanti teman-teman angan-angan Pak. Kalau kemudian ada tantangan terhadap orang Arab, kalau ada tantangan terhadap orang Arab, ya, atau kalau teman-teman masih ada keraguan, coba datangkan apa tadi? Faktu bi surati min misli. Datangkan satu surat yang semisal. Dan apabila kamu tidak bisa, apa ini? Wad'u syuhada. Ajaklah pasukanmu, ya. Sing kira-kira tak anggap ngerti iki ajakan kabeh. Kon gawe satu surat. Masuk akal enggak? Al-Qur'an buatan orang Arab, Al-Qur'an kemungkinan buatan orang Arab dan nantang orang Arab. Kira-kira mungkin enggak? Enggak mungkin. Masuk akal enggak? Logika ini masuk akal enggak? Masa Al-Quran buatan dia sendiri, kemudian dia nantang dirinya sendiri, mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira? Contoh misalnya, rokok itu buatan Budeni, terus Budeni nantang dirinya sendiri, mungkin nggak? Mungkin nggak? Terus teman-teman sudah tahu juga kisah Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab itu apa? Siapa itu? Nabi palsu, ya. Dia penyair nggak sih? Ahli syair nggak? Ahli syair. Ahli syair. Ternyata syairnya dia yang ahli syair bisa nggak nandingi Al-Quran? Jadi orang Arab, kira-kira orang Arab itu semuanya ahli syair nggak? Enggak. Orang Arab yang ahli syair saja tidak bisa menandingi Al-Quran. Berarti Al-Quran itu masih ada kemungkinan nggak buatan orang Arab? Masih ada kemungkinan nggak dulu? Orang yang pinter di Arab saja tidak bisa membuat Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bukan buatan orang Arab. Berarti poin yang pertama sudah kena ya. Al-Quran bukan buatan orang Arab. Poin yang kedua, karena menurut cerita Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah. Berarti Al-Quran itu ada kemungkinan buatan Rasulullah, ya. Pertanyaan selanjutnya, ini langsung. Seperti itu. Kalau Al-Quran ini yakin 100% bahwa kalamullah, ya,
dan yang membawa ini adalah Muhammad, berarti Muhammad itu utusan Allah itu berapa persen kira-kira? 100%. Ya, jadi pentingnya berpikir kayak gitu. Ternyata luar biasa Islam itu. Satu saja, simpel ketemu, simpel yang lain itu nyambung. Iya nggak teman-teman? Nangkep nggak logika tadi? Nangkep semua nggak? Nangkep ya? Oleh karena itu, manakala kita sudah yakin ke Allah 100%, yakin ke Al-Quran 100%, yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah 100%, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali sami'na. Sekarang kalau sudah Al-Quran dibuktikan, kira-kira keyakinan untuk menjalankan syariatnya berapa persen kira-kira? Naik nggak kira-kira? Naik nggak kira-kira? Naik nggak kira-kira? 80%. Alhamdulillah. Besok ditambah lagi. Tambah lagi diadakan majelis lagi deh. Nah, nanti tambah 10%. Makin sering diadakan, Ya. naik terus. Gak apa-apa, maksud saya biar ini loh. Sekali lagi maksud saya ngajak diskusi kayak gini. Saya nggak ada maksud untuk membuat pemahaman baru, nggak ada. Cuma saya ingin narik kesimpulan biar keimanan kita itu bisa seperti berikut uang deh. Untuk pengkol satu no, nggak ada dia. Jadi agar keyakinan kita itu seperti ginjal tadi loh teman-teman. Maksud saya kayak gitu. Jadi kita nggak gampang goyah. Kalau yang itu Lagi digenok kayak gini wes. itu juga full. TPK melaku. Ayo, sekarang yang itu. Boleh alasan. Aduh, tapi gini caranya. Aduh, masuk angin. Aduh. Ya. Lagi dingin iki wae. Lagi ono iming-iming. Pas wae ngajar TPK. Ono iming-iming kerupuk. Enak banget. Ngajar TPK opo-opo. Ya, gitu ya. Oleh karena itu, mari kita jalankan ya, menjalankan. Kita niatkan bahwa menjalankan TPQ, menjalankan TPQ itu salah satu bagian menjalankan syariat agama. Mudah-mudahan. Siapa tahu dengan TPQ itu keyakinan kita itu di mata Allah itu, wah ini sudah 100%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi SK tadi mohon maaf deh saya tulis dan itu ternyata nama di sini Mangkul Buluk. Haji Hardi ya. Gimana deh? Ya ampun banter-banter. Ayo, ngomong-ngomong gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini tepat ini 1 jam setengah, mudah-mudahan bisa meningkatkan dalam menjalankan syariat yang tadi ragu-ragu bisa lebih mantap. Mungkin yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin saya mau ini sedikit ya, atau ada mau saja kalau saya nanti lagi aja ya. Kalau dirasa teman-teman diskusi kayak gini ada manfaatnya nggak apa-apa, suatu saat kita adakan lagi. Yang jelas saya ingin tetap berada dalam teman kebaikan, dan saya ingin ya hidup, dan bukan hanya hidup ya, hidup dan mati bersama kebaikan. Sehingga kalau bahasa ulama itu ya bahagia di dunia, bahagia di surga, bertemu di dunia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan itu sebentar ya. Ngomongul muafiq ila aqwam sithik aku yo cek iso ta. Ya piye sing ngajari nahwu sorof. Aku ora mungkiri kok cak ya teme. Sing ahli nahwu sorof iki ya iki kok.